Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan di Minggu Judika pada hari ini yang tertulis dalam surat Petrus yang kedua atau 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Saya akan baca untuk kita semua. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menggerakkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menggerakkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang binasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia akan menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, minggu ini adalah Minggu Judika, yang artinya keadilan Tuhan yang menyelamatkan dunia, dan itulah menjadi topik atau tema khotbah kita pada hari ini. Satu hal yang harus tetap diingat oleh setiap orang percaya dalam statusnya di dunia ini yang telah dianugerahkan di dalam Yesus Kristus. Status itu kita terima dari Allah melalui peristiwa surgawi, yakni baptisan. Baptisan mensahkan kita sebagai status anak Allah dan membuktikan kita dilahirkan kembali oleh Allah melalui firman-Nya. Inilah keadilan yang digerakkan Allah kepada kita. Tatkala para pendosa diangkat menjadi anak-Nya, kita yang tidak layak menjadi dilayakkannya. Akan tetapi ada satu hal yang sering merongrong status kita sebagai anak Allah, yakni saat kita diperhadapkan pada kesulitan yang membuat kita lupa bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kesulitan hidup akan terus menguji identitas kita sebagai anak Allah. Oleh karena kita adalah anak Allah, maka kita diajak masuk dan memancarkan keilahian Yesus di dalam diri kita. Ini pun bukan kecakapan kita, namun Allah yang mengerjakannya dalam hidup kita. Ya, kita diundang untuk memancarkan kodrat ilahi yang diam dalam diri kita. Apakah kodrat ilahi itu? Kodrat ilahi adalah sikap dan tindakan Yesus dalam menghadapi berbagai hal semasa hidupnya. Misalnya, membalaskan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat, mengasihi tanpa berharap dikasihi, memberi tanpa berharap diberi, mengampuni meskipun tersakiti. Ada pemahaman yang keliru dalam jemaat mula-mula, sehingga Petrus menuliskan suratnya yang kedua ini, mengesampingkan dan melupakan kodrat ilahi dan fokus pada dunia yang fana ini. Salah satu pengajaran sesat yang ditebar mereka adalah kebohongan tentang kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Untuk itulah Petrus, meski nyawanya tengah terancam mati di penjara karena pemberitaan tentang Kristus, terus menunjukkan iman percaya jemaat mula-mula ini. Itulah yang dilakukan oleh Petrus. Beberapa peneguhan yang disampaikannya adalah aktualisasi iman dalam 6 bagian. Terlebih
saat menghadapi para guru-guru palsu, bahkan di saat terdesak sekalipun. Yakni yang pertama adalah kodrat ilahi dalam diri manusia yang membuat kita giat dan berhasil mengenal Yesus Kristus yang kita imani. Dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kondisi yang dihadapi manusia sering mengubah pengenalannya akan kuasa dan kasih Allah dalam Yesus Kristus. Seringkali pengenalan dan pengakuannya berubah-ubah tentang Yesus yang dia imani. Mengapa itu terjadi? Pengenalan kita terhadapnya sering kita ukur dengan seberapa senang dan nyaman hidup kita, seberapa banyak doa kita dikabulkannya. Ini adalah pengenalan yang dangkal, sehingga saat suka dia mengaku, dan pada saat dia sulit dia tidak mengakuinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari kita semuanya, kuasanya tak sebanding dengan kebutuhan dan respon doa kita, sebab hal yang melebihi itu telah dianugerahkannya bagi kita. Yang kedua, kodrat ilahi dalam diri manusia membuat kita mampu memancarkan rupa-rupa hidup orang beriman dalam kehidupan sehari-hari. Sedikitnya ada 6 hal yang dimuat Petrus, yakni kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Iman itu memproduksi atau menghasilkan ke-6 hal tersebut yang tentunya tidak bergantung pada situasi manusia. Dia berbuah setiap saat tanpa melihat musim. Oleh karena itu Bapak Ibu saudari, jika kita mampu memancarkan ke-6 buah iman di atas saat suasana dan kehidupan kita serba mendukung, maka itu adalah hal biasa. Namun hal yang luar biasa adalah saat suasana dan kehidupan kita serba sulit, namun ke-6 buah iman itu tetap terlihat dan dinikmati orang-orang di sekitar kita. Pergumulan dan kesusahan yang kita alami dalam kehidupan kita adalah guru terbaik untuk menguji iman kita. Maka mari kita renungkan satu persatu buah iman yang dapat kita lihat dalam konteks kesulitan hidup yang kita alami saat ini. Melalui peristiwa virus COVID-19 yang sekarang muncul tengah-tengah dunia dan di sekitar kita. Apakah situasi yang sulit yang kita hadapi ini saat ini mampu menambahkan kebajikanmu? Apakah situasi sulit yang kita hadapi saat ini mampu menambah pengetahuanmu? Apakah situasi sulit yang kita hadapi saat ini mampu menambah penguasaan dirimu? Apakah situasi yang sulit saat ini mampu menambah ketekunanmu? Apakah situasi sulit yang kita hadapi saat ini mampu menambah kesalehanmu? Apakah situasi sulit yang kita hadapi saat ini mampu menambah kasihmu? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, mereka melihat diri kita dan menjawabnya dalam hati kita masing-masing. Yang ketiga, kodrat ilahi dalam diri manusia membuat kita kuat dan tangguh dalam berbagai cobaan. Mengapa? Dia yang telah menganugerahkan status ilahi kepada kita, yang bekerja untuk kita. Dengan demikian, kita hanya mengandalkan pertolongan dan pernyataannya. Kodrat ilahi yakni rupa-rupa karya dan perbuatan Allah dalam hidup kita tidak akan bisa dikalahkan dengan kekuatan duniawi. Dia tidak mudah diperdaya dan dipengaruhi oleh hal apapun. Oleh karena Allah yang mengerjakan sepenuhnya untuk kita, maka kita di dalam iman yang setia bergantung pada kuasa dan kebesarannya, maka kita harus kuat dan tiada kata menyerah.